Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumahnya ya. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita di rumah, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-cirinya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh atau pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan seperti tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu secara struktural maupun fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan perkembangan. Contohnya, Nina juga mengalami perkembangan saat bayi. Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina saat masih bayi. Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibu. Kini, Nina dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Itulah yang dinamakan perkembangan. Setelah kalian mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan, sekarang kalian tanyakan kepada kedua orang tua kalian, ibu atau ayah, tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian pada waktu kalian masih bayi sampai sekarang. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan wawancara Jonas kepada ibunya. Baik, dari contoh yang Ibu berikan, kalian dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian masing-masing. Tambahnya berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Salah satu contohnya yaitu kekuatan tangan manusia. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gerakan tarian. Gerakan tarian dibagi menjadi dua, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan oleh tenaga kuat, sedangkan contoh gerak kuat yaitu menoleh, mengangguk, dan menggeleng-geleng. Kemudian gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan oleh tangan lemah atau pelan atau lentur. Di sini ada contohnya ya. Melambaikan tangan dan merentangkan tangan. Pada pembelajaran sebelumnya, di subtema 1, pembelajaran 5, kalian sudah belajar tentang penjumlahan bersusun pendek. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang penjumlahan bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Contohnya di sini ada 2817 ditambah 1332. Untuk memulai mengerjakan penjumlahannya,
Anak-anak terlebih dahulu harus menjumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Jika kita lihat soal yang tadi ya, satuan harus dijumlahkan dengan satuan. Puluhan harus dijumlahkan dengan angka puluhan, ratusan harus dijumlahkan dengan angka ratusan, dan ribuan harus dijumlahkan dengan angka ribuan. Kita lihat 2817 sama dengan 2000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 7. Sedangkan 1332 sama dengan 1000 ditambah 300 ditambah 30 ditambah 2. Untuk menyelesaikan penjumlahannya, 7 ditambah 2 sama dengan 9, 10 ditambah 3 sama dengan 40, 800 ditambah 300 sama dengan 1100, 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Lihat lagi pada baris yang kedua ya. 9, karena 9 satuan kita tulis 9 lagi ya. Kemudian 40, karena 40 puluhan kita tulis lagi 40. Nah, di angka 1100 karena 1000 ini sudah masuk pada ribuan dan 100 itu ratusan, karena nilai tempatnya pun berbeda, maka kita tulisnya pun terpisah ya nak ya. Di sini ibu lambangkan dengan tanda kurung ya, 1000 ditambah 100. Kemudian 3000-nya tetap kita tulis 3000 karena 3000 itu ribuan. Nah, sekarang kita lihat baris yang ketiga ya. Kita tulis lagi 9, karena 9 masih menempati tempat satuan. Kemudian kita ditambah 40, karena 40 itu puluhan. Kemudian kita tulis lagi 40 ditambah 100. Nah, angka 100 ini karena dia udah ratusan, maka kita tulis ya 100 ditambah 4000. Nah, 4000 ini dari 3000 ditambah 1000 ya nak ya, karena itu sama-sama sudah menempati nilai tempat ribuan. Jadi jumlahnya 4149 ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kedua. Sebelumnya kita lihat dulu ya, pada pembelajaran 1 kalian sudah membuat daftar wawancara dengan orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita lihat kembali hasil wawancara Jonas kepada ibunya. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Selanjutnya, kamu dapat menulis hasil wawancaramu dalam bentuk cerita. Simpulkan ceritamu dengan cara membandingkan kegiatan yang belum bisa kamu lakukan saat bayi dan yang kamu bisa lakukan sendiri. Kamu dapat menulis cerita wawancaramu pada buku tulis. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda. Untuk itu, kita harus menghormati semua perbedaan. Menghormati perbedaan adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua juga dilambangkan dengan rantai.
Rantai tersusun atas 17 gelang kecil dan saling menyambung. Arti dari simbol tersebut adalah hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Berarti pada pembelajaran 1, kalian sudah mempelajari gerakan tari. Ada yang masih ingat gerakan tari terbagi menjadi berapa? Ya, gerak tari terbagi menjadi 2, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Contoh gerak kuat dan lemah dapat dilakukan dengan cara meniru aktivitas manusia sehari-hari. Anak-anak bisa lihat ya, di sini ada contoh gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat digambarkan dengan gerakan berkebun, sedangkan gerak lemah digambarkan dengan gambar bermain. Kalian bisa amati dan bisa bandingkan ya gerakan kuat dan gerakan lemah. Kita bisa memperagakan gerak kuat dan lemah dengan memperagakan gerakan-gerakan sambil menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan semua lagu UA and Friends gratis. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan salah satunya adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Karbohidrat sebagai sumber tenaga manusia. Contohnya ada nasi, kentang, roti, dan gandum.
Sedangkan protein berperan untuk proses pertumbuhan. Contohnya ada ikan, daging, telur, tempe, dan tahu. Kemudian lemak untuk sumber energi. Contohnya seperti ada susu, daging, dan mentega, itu termasuk lemak jenuh. Sedangkan lemak tak jenuh seperti berasal dari tumbuhan, yaitu sayur-sayuran, minyak goreng, dan kelapa. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berguna untuk daya tahan tubuh dan kesehatan. Vitamin terdapat hampir pada semua jenis makanan, yaitu terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Untuk menyelesaikan masalah atau soal cerita mengenai penjumlahan, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, baca teks dengan sesama, pahami yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari soal tersebut. Di sini kita akan melihat contohnya ya. Yang pertama, seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia sudah menanam 1.250 batang singkong. Berapa waktu kemudian ia menanam lagi? Beberapa waktu kemudian ia menanam lagi 1.950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Di sini ada cara penyelesaiannya. Kalimat penjumlahannya adalah 1.250 ditambah 1.950. Kamu dapat menyelesaikan dengan cara bersusun pendek. Di sini ada cara mengerjakan soal penjumlahan bersusun pendek. Kalian perhatikan ya. 1.250 ditambah 1.950. Cara mengerjakannya sama seperti yang kemarin ya. Kita lihat dulu angka satuannya. Satuan dijumlah dengan angka satuan, puluhan dijumlah dengan puluhan, ratusan dijumlah dengan ratusan, dan ribuan dijumlahkan dengan angka ribuan. Nah, di sini 0 ditambah 0. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 ratusan. Kemudian 2 ditambah 9 ditambah 1. 1 itu simpanan dari tadi angka 10 ya anak ya. Sama dengan menjadi 12. Kita tulis 2, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena satunya itu, kenapa ada 3? Yang satunya itu simpanan dari ribuan tadi. Maka petani tersebut sudah menanam 3.200 batang singkong. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.